Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya sesuatu yang agak beda. Anda, para pendengar, mengirimkan sebuah infografis yang padat banget dan menarik. Judulnya, Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Jujur, ini terlalu menarik buat dilewatkan. Dan pas saya lihat, langsung muncul satu pertanyaan besar. Mungkin ini juga pertanyaan banyak orang tua dan siswa di luar sana ya. Tes kayak TKA ini, apa beneran bisa ngukur kecerdasan? Atau cuma ngukur jenis kepintaran akademis tertentu aja? Nah, misi kita hari ini kita akan coba bedah kerangka ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Menurut infografis ini nih, apa sih TKA itu? Di sini tertulis, penilaian terstandar dan objektif untuk melaporkan capaian akademik murid. Wah, kedengarannya formal banget ya. Bisa disederhanain nggak? Tentu, tentu. Coba bayangin gini deh, tujuannya itu kayak membuat penggaris yang sama untuk semua sekolah di Indonesia. Jadi kalau kita mau bandingin pendidikan di kota A sama kota B, perbandingannya jadi adil, apple sama apple gitu kan. Tapi kalau kita harus tarik satu ide paling penting dari infografis ini, mungkin ini dia. TKA itu, dan ini ditulis tebal, bukan penentu kelulusan. Oh, oke. Ini bukan palu hakim yang nentuin nasib siswa, bukan. Anggap aja ini kayak medical check-up, bukan vonis. Saya suka banget perumpamaan itu. Diagnosis, bukan vonis. Itu mengubah cara pandang total ya. Oke, kalau ini diagnosis, apa dong yang lagi diperiksa? Infografis ini punya bagian gede banget, ada icon otak nyala gitu. Tulisannya fokus pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi itu maksudnya apa sih? Emang ada berpikir tingkat rendah? Nah, ini dia jantungnya, jantung dari filosofi TKA ini, ya. Menurut sumber ini, tesnya itu dirancang untuk mengukur 3 hal utama. Pertama, pemahaman konseptual. Kedua, kemampuan pemecahan masalah. Dan ketiga, kemampuan penalaran. Oke. Ini pergeseran yang besar banget dari tes zaman dulu kan, yang seringnya ya cuma nguji hafalan aja. Yang paling menarik itu pergeseran dari sekedar tahu apa, jadi tahu bagaimana. Tahu apa jadi tahu bagaimana. Contohnya gimana tuh? Gini, tahu apa itu misalnya hafal kalau ibu kota Indonesia itu Jakarta. Tapi tahu bagaimana itu pertanyaannya kayak, kalau ibu kota dipindahkan, faktor apa aja yang harus dipertimbangkan buat milih lokasi baru? Beda kan? Jauh bedanya. Ini cerminan dari tuntutan dunia modern. Sekarang kan yang dibutuhin bukan orang yang jadi Google berjalan, tapi orang yang bisa menganalisis, mengevaluasi, ya menyelesaikan masalah yang solusinya belum ada. Oke. Saya coba bikin lebih konkret deh, pakai analogi. Biar kebayang. Jadi ini bukan lagi soal siswa hafal rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat. Itu tahu apa. Tapi kemampuan berpikir tingkat tingginya itu diuji pas siswa dikasih masalah. Misalnya gini, ada 2 loyang pizza, diameter dan harganya beda. Pizza mana yang lebih untung kalau dihitung per sentimeter perseginya? Nah, buat jawab itu kan nggak cuma perlu tahu rumusnya, tapi harus tahu gimana dan kapan harus pakai rumus itu. Itu tahu bagaimananya kan? Tepat sekali. Analogi pizza itu pas banget buat menggambarkan aspek pemecahan masalahnya. Tapi ada satu lapis lagi yang coba diukur TKA, yaitu penalaran. Mungkin dalam kasus pizza tadi, pertanyaannya dibikin lebih rumit. Mungkin ada info tambahan. Pizza yang kecil pakai bahan organik, yang besar pakai bahan standar. Nah, sekarang, mana yang lebih baik? Wah, jawabannya jadi nggak matematis murni lagi dong. Betul. Anda harus menalar dan mengevaluasi berdasarkan kriteria yang beda. Nah, itu level tertinggi yang mau dicapai. Kemampuan bikin keputusan yang beralasan dalam situasi yang kompleks. Oke, filosofinya jelas. Ini tes penalaran, bukan tes hafalan. Tapi ide sebagus apapun kan harus bisa diwujudkan ya. Saya jadi penasaran, sekaligus ya agak skeptis. Gimana caranya mereka bikin tes yang bisa ngintip cara kerja otak kita gitu? Bentuk soalnya pasti beda dong dari ujian biasa? Tepat sekali. Nah, di sini kita masuk ke bagian sekilas tentang TKA di infografisnya. Coba lihat dulu pilihan mata ujinya. Cuma ada 2. Bahasa Indonesia dengan catatan tebal, fokus membaca, dan matematika. Cuma 2 ya? Iya, dan ini strategis banget. Kemampuan membaca dan memahami teks secara mendalam atau literasi, itu kan gerbang ke semua ilmu lain. Nggak mungkin bisa belajar sejarah atau biologi dengan baik
kalau kita susah nyerna informasi tertulis kan? Benar juga. Jadi, tes bahasa Indonesia ini bukan soal majas atau peribahasa gitu ya, tapi lebih ke kemampuan nyerna info. Masuk akal. Terus, matematika gimana? Kalau matematika, ini kan bahasa universal dari logika dan struktur. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal melatih otak buat mikir sistematis, kenal pola, dan mecahin masalah dengan langkah yang terstruktur. Jadi, kalau digabungin, literasi sama numerasi itu dua otot fundamental buat kemampuan akademik. Tes ini fokus ngelatih dan ngukur dua otot inti itu. Oke, dua otot inti, literasi dan logika. Sekarang cara ngelatihnya gimana? Infografis ini nyebutin ada 3 bentuk soal ujian. Ada pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks, sama yang ketiga, PGK kategori. Yang pertama sih kita semua tahu lah ya, tapi 2 yang terakhir ini, pendengarannya aja udah kompleks. Apa bedanya tuh? Pilihan ganda sederhana itu ya format klasik. Satu soal, pilih satu jawaban benar. Efisien buat nguji pemahaman dasar. Tapi buat ngukur penalaran, format ini terbatas. Nah, disitulah pilihan ganda kompleks masuk. Biasanya di format ini siswa diminta milih lebih dari satu jawaban yang benar. Oh, oke. Coba bayangin soalnya kayak gini. Berdasarkan grafik kenaikan suhu global, simpulan mana saja di bawah ini yang didukung oleh data. Pilih semua yang berlaku. Wah, itu jauh lebih sulit. Nggak bisa asal tebak atau cari kata kunci doang. Harus benar-benar paham semua datanya. Tepat. Harus dianalisis satu persatu tiap pilihan jawaban terhadap datanya. Nggak ada jalan pintas. Terus ada PGK kategori. Kata kuncinya kategori. Ini bisa jadi soal di mana Anda dikasih beberapa pernyataan, terus harus dikelompokin ke kolom fakta atau opini. Atau nyocokin serangkaian penyebab dengan akibatnya. Format-format ini secara langsung nguji kemampuan analisis. Jadi keragaman format ini nunjukin niat serius buat ngukur berbagai sisi kemampuan berpikir. Bukan cuma satu jenis kepintaran aja. Oke, jadi filosofinya berpikir tingkat tinggi. Mesinnya dirancang buat itu, dengan 2 mata uji inti dan format soal yang canggih. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling mencerahkan dari infografis ini. Dia nggak berhenti di penjelasan umum. Dia bedah konten ujian buat jenjang SDMI dan SMP MTS. Mari kita lihat perjalanannya. Kita mulai dari tingkat dasar, SDMI. Untuk bahasa Indonesia, fokusnya keterampilan membaca teks fiksi dan informasi. Terus dipecah jadi 3 level, pemahaman tekstual, inferensial, dan evaluasi. Untuk matematika, ada 3 area, bilangan, geometri, dan pengukuran. Kelihatannya dasar banget ya. Sangat mendasar, tapi ini fondasi dari segalanya. Coba kita bedah 3 level pemahaman membaca itu. Ini kayak naik tangga. Pemahaman tekstual itu anak tangga pertama. Ngerti apa yang tertulis secara harfiah. Kalau di teks tertulis Budi menendang bola, ya artinya Budi menendang bola. Simple. Oke, itu level paling dasar. Terus inferensial? Inferensial itu anak tangga kedua. Membaca yang tersirat. Kalau di teks ada kalimat, Ani melihat keluar jendela, langit gelap dan orang-orang mulai buka payung. Pemahaman inferensialnya adalah, kayaknya mau hujan. Teksnya kan nggak bilang mau hujan, tapi kita bisa nyimpulin dari petunjuk-petunjuk yang ada. Kemampuan bikin lompatan logis ini yang diukur. Menarik. Dan level paling tinggi, evaluasi. Itu kemampuan menilai teks itu sendiri. Argumennya kuat nggak? Sumbernya bisa dipercaya nggak? Ini bibit-bibit berpikir kritis. Wow, itu diajarin dari SD. Fondasinya kuat banget kalau gitu. Matematikanya juga, bilangan, geometri, pengukuran. Kedengarannya kayak 3 pilar kehidupan sehari-hari ya. Betul sekali. Bilangan itu dasar berhitung, geometri pemahaman ruang. Pengukuran itu aplikasi matematika di dunia nyata. Jadi di tingkat SDTK ini kayak mastiin fondasi rumahnya benar-benar kokoh sebelum kita bangun lantai berikutnya. Nah, mari kita lihat lantai berikutnya. Kita naik ke jenjang SMP MTS. Di sini perubahannya mulai kerasa banget. Untuk bahasa Indonesia, keterampilannya masih sama, tekstual, inferensial, evaluasi, tapi ada catatan, diterapkan pada teks yang lebih kompleks. Ini progresi yang sangat logis, perkakasnya sama, tapi bahan yang dikerjain lebih susah. Teks di tingkat SMP mungkin kalimatnya lebih panjang, kosakatanya lebih abstrak, gagasannya lebih rumit. Ibaratnya koki yang udah jago masak telur, sekarang ditantang masak daging sapi. Tekniknya harus lebih canggih. Oke, peningkatan yang wajar. Tapi, tunggu dulu. Di matematika, ini lompatannya kerasa jauh banget.
3 area dari SD masih ada. Tapi infografis ini nyorot 2 monster baru. Ada ikon dadu sama grafik buat data dan peluang, dan yang paling ikonik, A kuadrat X plus B kuadrat X, yang jelas-jelas aljabar. Ini bukan sekedar kelanjutan, ini rasanya kayak lompatan kuantum. Kenapa harus 2 ini? Pertanyaan bagus sekali. Karena 2 gidang ini mewakili 2 pergeseran fundamental dalam cara berpikir. Aljabar itu nandain transisi dari matematika konkret ke matematika abstrak. Ini bukan lagi soal ngitung apel, tapi mikir pakai simbol dan variabel. Aljabar itu tata bahasanya pemikiran logis. Oke. Fondasi buat sains tingkat lanjut ya? Betul. Terus, data dan peluang. Nah, ya. Dulu waktu kita sekolah, statistik itu kan rasanya kayak materi tambahan di belakang buku ya? Persis. Dulu mungkin tambahan. Sekarang ini literasi dasar abad ke-21. Kita hidup di lautan data. Tiap hari kita dibombardir berita survei, data inflasi, hasil riset, kemampuan baca grafik, paham probabilitas, dan menafsirkan statistik secara kritis itu sama pentingnya kayak kemampuan baca tulisan. Tanpa literasi data, kita gampang banget kemakan hoax kan? Iya juga ya, gampang disesatkan informasi. Jadi penambahan 2 area ini di SMP itu respon langsung terhadap tuntutan zaman. Jadi kalau saya rangkum perjalanannya, di SD kita belajar perkakas dasar membaca dan berhitung konkret. Di SMP, kita pakai perkakas membaca itu buat materi yang lebih berat. Dan di matematika, kita didorong buat mikir abstrak dan analitis. Alurnya terencana banget ya? Sangat terencana. Dan progresi ini sejalan dengan perkembangan kognitif alami anak-anak, jadi remaja, di mana kemampuan berpikir abstrak memang lagi berkembang pesat. Ini bukan kumpulan topik acak, tapi sebuah kurikulum penalaran yang dibangun secara sistematis. Jadi, apa artinya semua ini? Kembali ke pertanyaan besar kita di awal. Setelah kita bedah kerangka ini, apakah TKE ini mengukur kecerdasan? Gambaran yang muncul buat saya adalah TKE ini nggak mencoba ngukur semua jenis kecerdasan, tapi dia sangat fokus ngukur satu jenis kecerdasan yang spesifik dan krusial, kemampuan nalar, kemampuan buat memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Tepat, sintesis akhirnya gitu. Kerangka ini mencoba menggeser fokus pendidikan dari apa yang siswa tahu menjadi bagaimana siswa berpikir dengan pengetahuan itu. Ini upaya untuk mengukur kapasitas intelektual siswa untuk bernalar, sebuah keterampilan yang bakal tetap relevan dan berguna jauh setelah mereka lupa rumus atau tanggal-tanggal bersejarah. Ini soal membangun mesin berpikir yang kuat, bukan cuma ngisi gudang memori. Pembahasan yang dalam banget dari satu lembar infografis. Terima kasih sudah membagikannya pada kami. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Kerangka yang kita bedah ini, di atas kertas, kelihatannya ideal banget. Logis, tujuannya mulia. Nah, ini memunculkan pertanyaan lanjutan yang penting. Kalau tujuan akhirnya adalah menciptakan siswa yang mampu bernalar, gimana caranya sebuah kerangka asesmen seperti ini bisa benar-benar mengubah apa yang terjadi di dalam kelas setiap hari? Maksud saya, cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Supaya nggak terjebak jadi sekedar latihan soal demi ngejar skor tes aja. Coba Anda pikirkan.